ya. Nah itu. Jadi istilah apa namanya siksaan berat di sini, ancaman siksa yang sangat berat, ini tentunya akan salah satunya dipertimbangkan oleh Bapak Uskup. Ya. Jadi di gereja itu untuk para imam ada istilah suspensi. Suspensi itu adalah mencabut fungsi imamat. Fungsi imamat itu salah satunya misalnya melayani pengakuan dosa, melayani apa namanya perayaan misa seperti itu. Nah itu dicabut, ya. Walaupun imamatnya sendiri tidak pernah bisa dicabut karena itu sudah secara apa namanya terintegrasi berkat Tuhan, rahmat Tuhan, sakramen itu sudah menyerap. Hanya fungsinya itu disuspend, dicabut, ya, untuk jangka waktu tertentu. Ya, Pak Bambang, jadi ini yang apa namanya saya apa namanya gambarkan di sini bahwa mungkin ada kanon-kanon yang lain terkait, tapi kita tidak perlu karena kita tidak sedang membahas kanon, ya, hukum kanonik, maka ini sebagai gambarannya saja seperti itu. Bagaimana Pak Bambang, sudah cukup? Ya, baik, terima kasih. Ya, kita akan ke materi 310. Nah, sekali lagi kita sedang bicara di bab 2 ya sakramen-sakramen penyembuhan gitu ya. Nah, ini. Dan dalam hal ini adalah sakramen tobat atau pengakuan dosa. Apa buah sakramen ini? Buah sakramen tobat ialah berdamai kembali dengan Allah, karena itu juga berarti pengampunan dosa-dosa dan berdamai kembali dengan gereja. Ya, jadi ini bahwa yang disebut buah sakramen tobat adalah situasi damai. Damai dengan Allah dan juga damai dengan gereja. Gereja itu yang disebut dengan gereja itu gereja secara institusi dan gereja umat Allah dalam hal ini. Ya, nah ini. Nah, pemulihan keadaan rahmat jika keadaan itu sudah hilang karena dosa, penghapusan hukuman kekal karena dosa-dosa berat, dan penghapusan paling sedikit untuk sebagian, hukuman sementara sebagai akibat dosa. Sakramen ini juga memberikan kedamaian, ketenangan suara hati, penghiburan rohani, dan bertambahnya kekuatan rohani untuk berjuang dalam kehidupan Kristen. Sehingga dengan kata lain, salah satu hal yang penting di dalam pertumbuhan iman kekatolikan adalah sakramen tobat. Ya, jadi makanya ini menjadi penting kalau kita ingin tumbuh di dalam iman, salah satunya kita harus menerima sakramen tobat. Kompendium 310 ini bersumber dari Katekismus Gereja Katolik 1468 sampai 1470 dan 1496. Kita akan lihat 1468. Seluruh hasil pengakuan ialah bahwa Ia memberi kembali kepada kita rahmat Allah dan menyatukan kita dengan Dia dalam persahabatan yang erat. Ya, ini katekismus ini ya. Dengan demikian, tujuan dari hasil sakramen ini adalah perdamaian dengan Allah. Bagi mereka yang menerima sakramen pengakuan dengan penuh sesal dan hikmat, dapat menyusulah perdamaian dan kegembiraan hati nurani, dihubungkan dengan hiburan roh yang kuat. Sakramen perdamaian dengan Allah sungguh mengakibatkan kebangkitan rohani, satu penempatan kembali dalam martabat dan dalam kekayaan kehidupan anak-anak Allah, dan yang paling bernilai adalah persahabatan dengan Allah. Nah, jadi di sini sakramen tobat bisa
dikatakan juga sebagai sakramen perdamaian. Perdamaian antara kita dengan Allah dan kita dengan gereja. Nah, karena perdamaian itu akan membawa sebuah kegembiraan. Dan kegembiraan itu bisa dikatakan sebagai sebuah hiburan rohani. Sesuatu hiburan yang membuat kita merasakan bersemangat di dalam hidup. Walau kita tetap mungkin masih terbayang oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi di balik itu juga kita masuk ke dalam sebuah harapan. Harapan akan hidup yang lebih baik. Jadi sakramen tobat itu kan sesungguhnya membawa orang pada ketenangan batin. Kalau orang batinnya tenang, tujuan hidupnya akan menjadi sedemikian jelas. Dan juga akan diliputi dengan semangat hidup. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya sakramen tobat. Karena bagaimanapun juga, situasi batin ini banyak menentukan atas situasi hidup yang kita alami. Mungkin kita susah secara mungkin finansial, tetapi kalau batin kita sungguh mengalami sebuah kekuatan rohani, pasti inspirasi itu akan datang. Dan bagaimana kita mengatasi situasi yang ada. Dan juga dengan persoalan-persoalan lain. Sehingga di sini kadang-kadang orang yang sedang susah semakin susah, itu karena kesusahan batinnya. Ya, akan hidup menjadi sedemikian sulit. Karena memang situasi batin yang tidak damai. Seperti itu. Ya. Jadi ini saya lebih mengembangkan kepada dampak secara psikologis dan juga sosiologis. Orang yang mengalami perdamaian juga itu akan mengalami sebuah pencerahan dalam sosialisasi. Tadi makanya dikatakan berdamai dengan gereja. Artinya relasi dengan sesamanya akan menjadi lebih baik kembali. Nah itu. Itu 1468. Ini terkait dengan 2305. Jadi kita akan baca dulu yang ini, 2305. Perdamaian duniawi adalah gambaran dan hasil perdamaian Kristus, Sang Raja Damai, Mesianis, gitu ya. Jadi di sini, kedamaian yang terjadi di dunia ini adalah hasil yang diupayakan oleh tindakan penebusan oleh Yesus sendiri. Sang Raja Damai. Melalui darahnya yang tertumpah di salib, ia telah melenyapkan perseteruan di dalam dirinya. Maksudnya, tadi keadaan manusia yang tidak damai karena dosa asal, maka di sini dengan bertumpahnya darah di salib, itu telah mewujudkan sebuah pendamaian. Memperdamaikan manusia dengan Allah dan membuat gerejanya menjadi sakramen kesatuan umat manusia dan persatuannya dengan Allah, ialah perdamaian kita. Yesus menamakan bahagia orang yang membawa damai. Ya, jadi kelihatan dari jauh orang yang membawa berita perdamaian itu begitu menyenangkan. Itu seperti Yesus yang katakan, gitu ya. Nah itu. Nah, sekali lagi ini menjadi sebuah upaya manusiawi melalui sakramen tobat, manusia akan mengalami sebuah perjalanan yang penuh sukacita ketika sakramen tobat itu dijalankan. Baik, 1468 terkait dengan 2305, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bila ada pertanyaan langsung saja ke buka mic-nya.
Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Pastor, jika kita sudah mengaku dosa dan merasa sudah dijalankan penitensinya, kemudian hati juga masih gelisah, belum berdamai, rasanya bagaimana begitu, apakah itu sah di dalam hidup kami atau bagaimana? Baik, terima kasih. Yang disebut dosa itu memang kita katakan kita berdosa kepada Allah. Tetapi dosa itu selalu terkait dengan sesama. Ya, nah ini. Maka sakramen tobat itu secara spiritual mendamaikan kita dengan Allah. Tetapi rupanya berdamai dengan sesama itu perlu proses. Perlu waktu. Ya. Tetapi ini harus menjadi titik awal bahwa saya akan berdamai dengan sesama. Maka yang sering menggelisahkan itu adalah kita betapa sulit mengalami kesulitan untuk berdamai dengan sesama. Ya. Damai dengan Tuhan begitu gampang, lewat doa segala macam, kita bisa bersemangat sekali saat berdoa, bergembira. Tetapi ketika berjumpa dengan orang yang pernah menyakiti kita ataupun kita juga pernah menyakitinya, di situ kita mulai gelisah lagi. Ya. Maka di sini sekali lagi kita butuh proses, tetapi bahwa perdamaian itu harus kita upayakan. Begitu Pak Kuku ya. Jadi proses manusiawinya butuh waktu. Ya. Tetapi inspirasi spiritual berdamai dengan Allah itu harus mengalir. Kita berdamai dengan sesama atau dengan gereja tadi istilah tadi. Ya, seperti itu. Terima kasih Pastor. Ya. Saya Pak Kuku. Silakan. Ya Pak Kuku. Ya. Bertanya. Enggak Pastor, silakan langsung. Siapa ini? Saya Pak. Sebutkan nama kalau bisa dari mana? Dibio. Dibio Pak. Dibio, Pak. Selamat malam Pak Dibio. Gambarnya enggak ada. Pak Dibio. Silakan Pak Dibio. Nah, ini baru keluar gambarnya soalnya Pak Dibio. Ya. Monggo Pak Dibio. Putus-putus Pak Dibio, bisa di lebih malam. Pak Dibio, please. Pak Dibio. Gimana Pak? Pak Dibio, Ya. please putus-putus. Ya. Mohon diulangi lagi pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya adalah mengaku dosa itu kan 1 tahun sekali minimum ya. Terus yang dilakukan adalah dosa berat atau mortal sin. Jadi pertanyaannya, kalau dalam 1 tahun tidak melakukan dosa berat atau mortal sin, bagaimana itu Romo? Terima kasih. Baik. Jadi itu ketentuan dari hukum itu ya paling tidak istilahnya ya 1 tahun sekali. Jadi jangan sampai tidak sama sekali. Ya. Jadi tidak ditetapkan hanya 1 kali, tidak. Ya. Jadi ada dosa itu kan ada dosa berat, dosa ringan. Pengakuan itu mencakup keduanya. Ya. Nah, ada kesalehan-kesalehan yang pernah muncul di gereja ya pada awal-awal gereja, yaitu sebelum sakramen Ekaristi itu melakukan pengakuan dosa. Di kampung-kampung itu masih gitu ya, hanya di kota aja yang sudah tidak terbiasa. Lalu dipandu misalnya ya, hari Sabtu sore itu ada gitu ya. Nah, jadi saya harus meralat bahwa bukan hanya 1 kali 1 tahun, kalau itu juga kalau untuk mortal sin, untuk dosa berat, bukan hanya itu, tetapi dosa-dosa ringan pun kita kan sudah membahasnya ya. Yang disebut dosa itu dosa berat dan dosa ringan.
bagaimanapun juga itu harus diakukan dalam sakramen tobat. Nah, jadi orang menurut kesalehan masing-masing itu tidak ditentukan berapa kali. Ya. Tetapi minimal 1 kali 1 tahun itu wajib. Ya. Nah itu. Nah, dalam hal ini kita sadar bahwa dosa-dosa itu sadar tidak sadar itu setiap saat mungkin setiap hari kita lakukan. Paling tidak kita merasa jengkel, kita merasa marah segala macam itu gitu ya. Nah itu bisa terjadi. Kita membayangkan kalau 1 tahun itu tidak mengaku dosa. Nah, kalau saya sering menggambarkan dosa itu ibarat sampah, bagaimana sampah itu kalau ditimbun, disimpan terus? Ya, akan menjadi busuk dan berpengaruh kepada kesehatan. Nah, dalam hal ini saya menganalogikan itu bahwa kesehatan rohani kita jangan sampai terganggu oleh dosa-dosa yang ada. Seperti itu. Ya, jadi soal bagaimana hukumannya segala macam kita tidak bisa mengatakan apapun karena itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi gereja ya dalam rambu-rambu ini sudah mengatur demikian. Dan sekali lagi kita membayangkan kalau kita tidak mengaku dosa, di dalam batin itu banyak sampah dosa. Dan itu akan menjadi polusi. Polusi yang menghambat kehidupan rohani seperti itu. Pak Dibyo, kurang lebih seperti itu jawaban saya. Ya, Pastor. Terima kasih. Ya, baik memang, Pak Dibyo. Memang 1 tahun itu adalah minimum sekali. Ya, betul. Ya 2-3 kali atau 10 kali. Ya. Tapi soal doa berat itu kalau di dalam kompendium 304 katakan bahwa semua dosa berat yang harus diakukan yang disadari melalui pemeriksaan batin yang teliti harus dibawa ke dalam sakramen tobat. Jadi yang diharuskan itu kalau menurut 304 itu adalah dosa berat saja. Itu masalah pertanyaan saya tadi menyangkut 304 itu, Pastor. Ya, itu khusus 304 kan tidak hanya 304 kan kita membahasnya, kita harus lihatnya keseluruhan. Ya, yang disebut dosa itu dosa berat dan dosa ringan. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Dibyo. Saya nanya Pak Kuku. Oh, mangga. Pak Yakobus. Pak Yakobus. Iya. Padat ya, Pastor. Pak Yakobus. Iya, selamat malam Pastor dan semuanya. Saya bertanya ini di kalimat ini, Pastor, melalui darahnya yang tertumpah di salib. Kenapa enggak melalui kematiannya yang tergantung di salib? Kematian kan lebih utuh, tapi ini hanya diambil darahnya. Ini tipologi apa dengan perjanjian lama, Pastor? Ya, jadi di sini ingin lebih spesifik mengatakan darah itu membersihkan gitu. Ya, membasuh. Darah itu darah perdamaian, membasuh seperti itu. Memang akan lebih lengkap pada peristiwa wafatnya seperti itu ya Pak Yakobus ya. Tetapi ini lebih ke spesifik bahwa darah itu menjadi simbol dari perdamaian. Maka perjanjian lama itu ada yang disebut dengan darah anak domba. Ya, harus dipersembahkan seperti itu. Darah ini menjadi simbol untuk pembersihan. Darah itu kan hidup, kehidupan, ya. Maka itu sudah menyangkut juga secara keseluruhan kehidupan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Yakobus. Baik, terima kasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, mungkin. Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. 1469. Ini tidak ada, nanti. 1469, sakramen ini juga mendamaikan kita dengan gereja. Dosa melemahkan atau memutuskan persekutuan persaudaraan. Sakramen pengakuan
memperbaruinya dan mengikatnya lagi. Ia menyembuhkan orang yang diterima kembali dalam persekutuan gereja dan membangkitkan suatu pengaruh segar atas kehidupan gereja yang menderita karena dosa dari salah seorang anggotanya. Ini dari Korintus ya. Pendosa diterima kembali ke dalam persekutuan para kudus atau diteguhkan di dalamnya dan diperkuat oleh pertukaran kekayaan rohani. Pertukaran ini terjadi di antara semua anggota tubuh Kristus yang hidup, entah mereka yang sekarang masih dalam peziarahan maupun mereka yang sudah ada dalam tanah air surgawi. Perdamaian dengan Allah ini seakan-akan masih mengakibatkan juga bentuk-bentuk perdamaian lain yang menyembuhkan retakan-retakan lain yang disebabkan oleh dosa. Orang yang mengakukan dosa, yang diampuni, didamaikan dalam keberadaan batinnya dengan dirinya sendiri, yang olehnya ia menerima kembali kebenaran batinnya. Ia mendamaikan diri dengan saudara-saudaranya, yang entah bagaimana diserang dan dilukai olehnya, ia mendamaikan diri dengan seluruh ciptaan. Jadi di 1469 ini, ya, bahwa sakramen tobat itu secara nyata itu memberi kedamaian pada dirinya sendiri, batin sendiri, lalu perdamaian dengan sesama, dan akhirnya perdamaian dengan seluruh ciptaan. Nah, di sini. Nah, bahwa dosa itu memecah belah. Persekutuan Adam dan Hawa, ya, ketika berdosa itu saling menyalahkan. Ini ada dampak sosial bahwa dosa itu menimbulkan perpecahan. Maka sakramen tobat itu dengan sendirinya menyatukan kembali komunitas. Kita tahu bahwa Yesus itu ingin sangat mendambakan bahwa umatnya itu hidup di dalam komunitas. Maka ini ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul bagaimana gereja perdana membentuk sebuah komunitas yang sungguh-sungguh ideal. Ya. Jadi, satu sisi kita memang memperjuangkan sebuah komunitas yang ideal, tetapi sisi lain kita ada kelemahan-kelemahan, ada dosa-dosa. Maka untuk menyembuhkan luka komunitas tersebut adalah pengakuan dosa, seperti itu. 1469 terkait dengan 953 dan 949. 953. Persekutuan dalam cinta, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, dalam persekutuan para kudus. Ya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Cinta tidak mencari keuntungan diri sendiri. Perbuatan kita yang paling sederhana sekalipun, kalau dilakukan karena cinta, akan membawa keuntungan bagi semua orang. Ini terjadi dalam solidaritas dengan semua manusia yang hidup dan mati, dan yang berdasarkan persekutuan para kudus. Tiap dosa merugikan persekutuan. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, bahwa Yesus sungguh sangat mendambakan adanya persekutuan, atau istilah lain adalah komunitas. Satu tubuh. Ya. Nah, dasar cinta itulah yang harus menjadi dasar kehidupan berkomunitas. Maka ketika salah satu menderita karena dosa, maka ia sedang jauh dari cinta tersebut. Kurang lebih ini dasar biblis ya, di 953 itu menunjukkan dasar-dasar biblis
yang mendukung dari 1469 ini. Kita lanjutkan dulu. 949. Dalam umat perdana di Yerusalem, para murid bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan dalam iman. Iman orang beriman ialah iman gereja yang diterima dari para rasul, satu harta kehidupan yang menjadi lebih kaya lagi kalau orang membagi-bagikannya. Nah ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini apa yang menjadi dasar bahwa sakramen tobat ini menjadi sakramen penyembuhan atau perdamaian bagi sebuah persekutuan ataupun komunitas. Ya. Maka sakramen ini mendamaikan kita dengan gereja tadi di kalimat pertama 1469. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin sudah jelas ya? Pak Kukuh dibuka dulu itunya. Unmute dulu. Maaf, lagi di unmute. Ya, ada yang bertanya, maaf. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Pak Kukuh. Ya, Pak Yakubus, silakan. Tadi apa ya yang disampaikan tadi kan banyak referensi atau secara alkitabiah banyak tercatat pengajarannya dari surat-surat Rasul Paulus, yaitu surat pertama bab 12 hampir semua ayat tadi, beberapa ayat tadi. Ya. Nah, saya hanya bertanya gini, Pastor, surat-surat Rasul Paulus sih kenapa ya disejajarkan dengan sabda Tuhan kitab Injil? Padahal surat saya ini hanya orang awam aja, surat disejajarkan dengan sabda gitu. Ini hampir semua ini kan surat Rasul Paulus di Korintus kan ya, Pastor, yang di mana di Korintus itu ada perpecahan sehingga Rasul Paulus menasihatin umatnya, begitu kira-kira. Ini hanya pemahaman, barangkali kalau salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, jadi perjanjian baru itu ada 4 Injil gitu ya. Jadi 3 Injil sinoptik dan 1 Injil Yohanes. Lalu ada surat-surat, yaitu surat Rasul Paulus. Ya, ada kitab Wahyu dan segala macam. Itu sebagai gambaran aja gitu ya. Nah, Injil itu menjadi sumber utama. Bagaimana inspirasi gereja awal itu terbentuk karena iman kepada Yesus. Para murid, ya istilah ke-12 rasul itu adalah sebuah model bagaimana hidup berkomunitas itu diawali bersama Yesus. Nah, lalu gereja perdana ini kan mulai membentuk gitu ya setelah sekian puluh tahun, sekian lama setelah Yesus wafat, ya setelah terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Nah, gereja perdana ini mulai mencoba membenahi, menata diri, bagaimana sih meneruskan cara hidup para rasul dengan sang guru utama Yesus. Nah, secara teologi ini Paulus ini orang yang paling menangkap gitu ya. Kalau Petrus dan teman-teman ini langsung bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, kesehariannya bersama dengan Yesus, tetapi secara rumusan-rumusan teologi, ini Pauluslah yang bisa merumuskannya. Maklum bahwa Paulus itu adalah seorang yang tentara, mungkin pasti juga terpelajar, gitu ya, mampu merumuskan apa sih yang menjadi inti iman kepada Yesus itu apa. Ya. Jadi sederhananya iman kepada Yesus itu intinya adalah Yesus adalah putra Allah, ia wafat dan bangkit. Nah, jadi itu Paulus itu menjabarkan itu dengan berbagai macam pengajarannya. Maka surat Paulus
ini sebagai, katakanlah, bagaimana kehidupan beriman itu ditata, dibangun dengan dasar yang benar. Seperti itu. Ya, jadi kita ketahui bahwa kalau hanya waktu itu tidak muncul Paulus, mungkin iman akan Kristus itu tidak akan mendunia. Karena Petrus itu hanya ada sebuah, mungkin masih ingat ya, sebuah pertentangan antara yang mau masuk Kristen itu disunat dan tidak disunat. Iya. Ya, itu kan pernah menjadi pertengkaran begitu ya. Di Galatia. Ya, jadi kelompok Petrus itu kekeh gitu ya. Tapi bagi Paulus, Yesus itu universal. Nah, makanya orang luar ya, yang di luar agama Katolik menyebut bahwa gereja yang sekarang ada itu adalah gereja karya Paulus. Ya, teologinya segala macam itu ya. Maka menarik untuk belajar tentang surat-surat Paulus. Jadi tidak disejajarkan, tetapi ini saling melengkapi. Injil dilengkapi dengan yang lebih kekinian, katakanlah gitu ya. Injil itu kan awal, kisah awal, lalu bagaimana itu ditata, maka ada surat-surat Rasul Paulus, inilah yang membentuk sebuah gereja. Maka ini dikanonisasi, artinya sebagai kitab suci. Kitab yang diyakini sebagai dasar-dasar untuk membentuk iman. Seperti itu, Pak Yakobus. Tambahan pertanyaan. Boleh? Tambah ini, silakan. Berarti ini Rasul Paulus itu Pastor menggunakan kitab apa ya? Kitab suci, kanon kan belum ada, belum dikanonisasi, Pastor. Iya. Digunakan apa ya, Pastor? Nah, si Paulus ini kan kalau dibilang ahli hukum Taurat, dia ahlinya. Dia orang Farisi tulen, orang Yahudi tulen. Ya, ada pengakuannya ya. Tetapi kita menangkap bahwa 3 hari ia mengalami buta, sepertinya di situ dia mengalami sebuah pencerahan yang luar biasa. Ya. Jadi dasar-dasar dari hukum Taurat itu dia menemukan seperti yang Yesus ajarkan, yaitu cinta. Ya. Maka Paulus itu mati-matian menyatakan cintanya kepada Kristus setelah tahu nilainya gitu ya. Setelah tahu ajaran Yesus itu yang sesungguhnya, di balik hukum Taurat, ya, itu jantungnya itu kan adalah cinta Tuhan sebenarnya. Tetapi waktu itu cara mengajarkannya yang dipelintir. Ya. Nah itu. Jadi makanya Paulus menjadi orang pertama yang membela kekristenan saat itu. Mati-matian. Jadi itulah yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus untuk Paulus, saya kira ya itu ya. Jadi selama 3 hari dia mengalami kebutaan, di situ sebenarnya dia mengalami sebuah pencerahan spiritual. Seperti itu, Pak Yakobus. Ya. Baik, terima kasih, Pak Sul. Baik, sama-sama. Ada lagi, ibu-ibu belum ada suaranya ya, kayaknya ada yang mewakili bagaimana? Silakan ibu-ibu. Ada juga ya, atau masih malu-malu? Pastor, saya juga mau bertanya. Jangan tanya, ini moderator. Iya, sedikit aja, yaitu arti pertukaran kekayaan rohani, saya nggak ngerti, saya memikirkan terus dari tadi. Iya. Nah, kita itu kan di dalam komunitas ada yang disebut dengan sharing gitu ya. Itu kan sharing itu tiada lain adalah berbagi kekayaan atau pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Ya, jadi di balik kita cerita tentang pergulatan hidup, pergumulan hidup, sebenarnya kita kan sedang mewartakan atau sedang mengatakan bahwa Tuhan itu tetap menyertai saya. Maka itu pengalaman rohani, kekayaan rohani. Ya. Maka di lingkungan itu selalu diharapkan ada pertemuan, ya oke lah sekarang karena terbentur dengan situasi yang ada, terbatas, tetapi itu menjadi sesuatu yang ideal, ya.
berbagi kekayaan rohani. Kalau model gereja perdana itu sungguh nampak gitu ya. Berbagi secara materi jelas. Milik pribadi itu menjadi milik bersama. Itu ideal gitu ya. Tetapi untuk dunia sekarang kita berbagi dalam kekayaan rohani seperti itu. Tentu secara sosial juga gereja ya, ini memfasilitasi bagaimana untuk membantu secara ekonomi, maka ada PSE. Ya, ada PSE. Nah itu. Sudah cukup ya? Terima kasih Romo. Dilanjut Ya, sekarang 1470. Baik. 1470. Kalau dalam sakramen ini pendosa menundukkan diri kepada keputusan Allah yang Maha Belas Kasihan, ia seakan-akan mengantisipasi pengadilan yang terjadi atas dirinya pada akhir kehidupan duniawinya. Karena sekarang dalam kehidupan ini ditawarkan kepada kita pilihan antara hidup dan mati. Dan hanya dengan jalan pertobatan kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Darinya dosa berat telah mengucilkan. Pendosa berpindah dari dalam maut ke dalam kehidupan dan tidak akan dihukum kalau ia berpaling kepada Kristus melalui pertobatan dan iman. Ini kita pahami bahwa katekismus ini bahasanya masih bahasa yang kaku ya. Belum ada yang mungkin dicetak secara baru lalu bahasanya juga lebih disempurnakan. Maka kita akan agak-agak susah juga gitu ya dalam tata kalimat ini ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini 1470 terkait dengan 678 dan 1039. Seperti para nabi dan Yohanes Pembaptis, Yesus pun mengumumkan pengadilan pada hari terakhir dalam khotbahnya. Di sana akan disingkapkan tingkah laku dan isi hati yang paling rahasia dari setiap orang. Lalu ketidakpercayaan orang berdosa yang telah menolak rahmat yang ditawarkan Allah akan diadili. Sikap terhadap sesama akan menunjukkan apakah orang menerima atau menolak rahmat dan cinta Allah. Yesus akan mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 1039. Di depan Kristus, yang adalah kebenaran, akan nyata secara definitif hubungan setiap manusia dengan Allah yang sebenarnya. Pengadilan terakhir akan membuka sampai ke akibat-akibat yang paling jauh. Kebaikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh setiap orang selama hidupnya di dunia ini. Segala sesuatu yang jahat yang dilakukan orang-orang durhaka dicatat dan mereka tidak mengetahuinya. Pada hari di mana Allah tidak akan berdiam diri, ini Mazmur. Ia akan berpaling kepada orang-orang durhaka dan berkata kepada mereka, aku sudah menempatkan bagi kamu orang-orang kecilku di atas bumi. Aku, kepala mereka, bertahta di surga di sebelah kanan Bapa, tetapi di bumi anggota-anggotaku menderita lapar. Andai kata kalian memberi makan kepada anggota-anggotaku, anugerahmu akan sampai kepada kepala. Ketika aku menunjukkan kepada orang-orang kecilku suatu tempat di atas dunia, aku mengangkat mereka sebagai utusan supaya membawa pekerjaan-pekerjaanmu yang baik ke dalam perbendaharaanku. Kamu tidak meletakkan apapun ke dalam tangan mereka, karena itu kamu tidak mempunyai sesuatu apapun pada tempatku ini. Ini Agustinus yang menuliskan. Ini konteksnya kita sedang bicara bahwa berdamai dengan Tuhan sejajar dengan berdamai dengan sesama. Kebaikan-kebaikan kita kepada sesama ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Jadi kasarnya di sini
bahwa ada semacam catatan. Ya, nanti di akhir hidup itu ada catatan perbuatan baiknya berapa, perbuatan jahatnya berapa. Tapi ini gambaran, katakanlah, pikiran manusia. Tetapi sekali lagi, kalau kita mengacu kepada Yesus, bahwa Allah itu selalu Maha Rahim, Maha Murah, ya, selalu terbuka. Maka kehidupan di dunia ini sebagai gambaran kelak untuk di akhirat nanti. Kalau kita berbuat baik, itu akan menjadi berkat bagi kehidupan di alam baka kita. Itu gambarannya seperti itu, ya. Baik, silakan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, silakan bertanya. Tetapi ini ada di chat, ada pertanyaan, Pastor, tapi mengenai ini. Selamat malam. Apakah materi bisa di-share? Terima kasih dari Dr. Yawan Chandra. Mohon bisa di-sharekan setelah kita bahas. Bagaimana, Pastor? Ya, boleh saja. Sebenarnya ini kan saya hanya menyalin dari katekismus sebenarnya. Kompendium, lalu katekismus. Ya, mungkin untuk pengadaan katekismus berat ya, tapi bisa. Ya, jadi ini saya menyalin dari kompendium dan katekismus seperti itu. Jadi tidak menambah, tidak mengurangi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, udah, saya kira udah jelas ya. Nah, kita yang terakhir dulu. Tadi kita sekarang sekali lagi bahwa kita sedang di 310. Ini bersumber dari 1468 sampai 1470 dan 1496. Apa buah sakramen ini? Sekarang kita di 1496. Buah-buah rohani dari sakramen tobat atau pengakuan ialah perdamaian dengan Allah, yang olehnya pendosa mendapat kembali rahmat. Ya. Kedua, perdamaian dengan gereja, ya kita sudah membahasnya tadi ya, sudah terbayang. Lalu pembebasan dari siksa abadi yang orang terima karena dosa berat. Pembebasan paling sedikit sebagian dari siksa sementara yang diakibatkan oleh dosa. Waktu itu ada istilah yang muncul, kita pernah membahas juga istilah dengan purgatori, gitu ya. Purgatori. Perdamaian dan ketenangan hati nurani dan hiburan rohani. Pertumbuhan kekuatan rohani untuk perjuangan menjadi iman Kristen, gitu ya. Nah ini, jadi kalau kita memahami apa yang sebenarnya ingin kita raih dengan pengakuan dosa ini, inilah buah-buah yang diharapkan muncul. Ya, nah itu. Jadi dengan pengakuan dosa, kita sedang menyatakan diri untuk terus-menerus bersedia menerima cinta Tuhan. Sebenarnya di sana. Sehingga saya mungkin secara berulang kali sering mengatakan bahwa pengakuan dosa itu tidak sekedar karena kita berdosa, tetapi kita mau mengaku dosa karena kita sadar bahwa Tuhan itu sungguh maha cinta. Tuhan mengundang kita karena Tuhan mencintai kita. Maka kita menanggapi cintanya dengan datang ke pengakuan dosa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada yang bertanya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Padahal yang hadir banyak yang hebat-hebat seperti Pak Ignatius Setiawan, Pak Hermano, Pak Bambang, dan selanjutnya Ibu-ibu, juga Ibu Lucia Diawati. Monggo, jangan malu-malu. Jangan disebut nama-namanya. Yang top-top semuanya itu Pak Pastor. Mereka udah mengerti. Ya, monggo. Kalau nggak ada ya kita teruskan aja Romo. Kalau nggak ada 10 menit lagi. 10 menit atau di jam saya kok 4 menit lagi. 7:51 Pastor sekarang.
nanggung ya. Jadi nanti kalau diteruskan ke nomor baru ini terlalu panjang. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saja, silakan. Mungkin agak yang lain boleh aja ya untuk mengisi waktu. Monggo. Pak Hendrik Martin biasanya banyak pertanyaan, silakan. Oh, Pak Martin, bagaimana Cimahi? Itunya di unmute Pak Martin, speakernya dibuka dulu. Saya ikutnya terlambat, Pak. Doa Rosario lingkungan dulu tadi. Oh, baik, Pak Martin. Iya. Terima kasih. Iya, Romo. Ya, Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Kalau Pak Martin belum siap atau baru datang. Iya. Angga Pak Widodo. Ya, Masih di-unmute, Mas. Mas, unmute Mas Widodo. Dinyalain dulu. Yang nanya, silahkan. Pak Mas Widodo. Saya ulangi, Romo. Jadi Ya, pada Pak Bambang tentang kitab hukum kanonik 983. Nah, kemudian di sana di bawahnya tadi ada catatan. Padahal di bukunya kalau saya lihat tidak ada. Nah, kira-kira kalau saya belajar tentang kitab hukum kanonik ini kira-kira catatan itu saya dapat catatan tadi memang Romo ambil dari sumber lain atau ada di sini juga? Ini ya. Iya, 983 tadi. Kodeks Kanonici. Nah, 983 bawahnya kan ada catatannya itu. Ya. Ya, Ya, jadi ini artinya ini orang harus kitab hukum kanonik ini harus benar-benar belajar khusus, gitu ya. Jadi catatan ini adalah catatan dari ahli hukumnya, seperti itu Pak. Ya, jadi di hukum kanoniknya sendiri ya seperti ini kalimatnya, gitu ya. Jadi misalnya ini kan hukum kanon 983 nomor 1. Nah ini kalimatnya seperti ini, ya. Nah ini, jadi ini kita butuh pencerahan dari ahlinya kalau untuk seperti itu. Maka kita kalau mau belajar hukum kanonik ya harus bersumber dari ahlinya yang belajar khusus tentang hukum gereja seperti itu, ya. Terima kasih ya. Pak Widodo, terima kasih. Yang lain 5 menit lagi. Jangan sia-siakan waktunya, mumpung hadir di sini. Sudah, tuh itu doa. Oke, kalau begitu, Ya, kalau kita simpulkan dulu. Saya tidak menyimpulkan, tapi saya sedikit meresume. Ya, pada hari ini kita telah belajar kompendium nomor 310, yaitu apa buah sakramen ini. Ya, di sana kita dapat mengambil sarinya yaitu damai, itu harus berdamai dengan Allah maupun gereja, baik itu institusi maupun umat Allah. Ya, meskipun perdamaian itu belum dirasakan setelah mengaku dosa, berarti kita dalam proses. Ya, perdamaian, untuk mewujudkan perdamaian tentunya ada penuh penyesalan, kebangkitan rohani, dan persahabatan dengan Allah. Ya. Kemudian pentingnya juga pertemuan lingkungan untuk memperkaya dan mempertukar kekayaan rohani. Ya, karena di catatan tersebut dikatakan bukan untuk diri sendiri. Ya, kita juga bisa mensejajarkan berdamai dengan Tuhan berarti juga harus berdamai dengan sesama. Dan buah-buah rohani bisa kita baca di Katekismus Gereja Katolik nomor 1496. Dan terakhir kesimpulannya adalah Tuhan Maha Cinta
maka kita harus datang kepadanya dengan damai. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sekarang kita tutup dengan doa. Mbak Kristini menunjuk oleh Pak Debyo. Pak Debyo masih bisa mendengar saya? Pak Sudebyo? Ya, dengar. Oke, mangga Pak Sudebyo untuk menutup doa dan ditutup oleh berkat Romo. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Romo kita berdoa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran katekismus pada malam hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sekarang kami akan kembali melaksanakan aktivitas harian kami. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk aktivitas yang akan kami laksanakan, agar apa yang kami laksanakan dapat berguna untuk perkembangan jiwa raga kami dan menyenangkan sesama kami. Untuk itu, kami mohon berkat dari Romo Mardi. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Ini ada pengumuman juga, karena banyak ada yang baru hadir. Tadi Romo mengumumkan bahwa pengumuman kompendium tidak perlu ada lagi diumumkan di gereja. Cukup Mas Diatno diberi beban untuk membuat poster yang bagus dan ditempelkan. Dan tugas untuk Pak Diatno kedua yaitu membagikan Zoom ke lingkungan, jangan terlalu dini, tetapi cukup Selasa malam sehingga ketua lingkungan untuk menyebarkannya. Oke, terima kasih Mas Diatno dan terima kasih untuk semuanya. Salam damai, salam, namo buddhaya. Halo. Yuk, Pak Iwan. Yuk. Amin. Makasih. Selamat malam Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sampai ketemu.